Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dimas Zegastian Kristiono, asal gereja dari GKI Rengas Dengklok dan merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau yang biasa disingkat sebagai STFT Jakarta. Dan saat ini saya sedang praktek di GKI Cikarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk membuka Alkitab dari kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membacakan pada ayat 40 yang berbunyi, "Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'" Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita lebih jauh membahas dan merenungkan ayat maupun perikop ini, saya akan mengangkat satu nama, yakni Emmanuel Levinas. Levinas adalah seorang filsuf sekaligus etikus yang sangat terkenal di kancah internasional. Ia lahir pada 12 Januari 1906 di Kaunas, Lituania, dan meninggal 25 Desember 1996 di Paris. Levinas dikenal luas karena pemikiran-pemikirannya yang dianggap revolusioner dan mendobrak pelbagai paham-paham yang berkembang pada saat itu. Salah satu ialah pemikiran tentang filsafat wajah. Bagi Levinas, wajah bukan hanya sekedar tentang hidung, mulut, mata, atau yang lainnya. Melainkan wajah bagi Levinas merepresentasikan dari keberadaan si manusia itu sendiri. Maka menurut Levinas, ketika kita melihat wajah yang lain dalam hal ini berarti orang lain ada sesuatu yang tak berhingga di dalam diri mereka. Ada sebuah kedalaman yang tak pernah bisa kita gapai. Sehingga menurut Levinas, kita tidak bisa berbuat semena-mena atas orang lain. Kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Bahkan, Bapak Ibu, kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas diri mereka. Lantas seperti apa pemikiran atau gagasan Emmanuel Levinas dalam kehidupan nyata? Hal konkret yang bisa menjadi gambaran nyata dari pemikiran Levinas terimplementasi pada kehidupan sosok Bunda Teresa. Saya rasa sebagian dari kita mungkin sudah mengetahui siapa itu Bunda Teresa. Ia adalah sosok yang sangat familiar di seluruh dunia oleh karena keteladanan yang ia tunjukkan selama masa hidupnya. Bunda Teresa pernah berkata, "I see Jesus in every human being. I say to myself, this is hungry Jesus. I must feed him. This is sick Jesus. This one has leprosy or gangrene. I must wash him and tend to him. I serve because I love Jesus." Saya melihat sosok Yesus dalam kehadiran seluruh umat manusia. Saya berkata pada diri saya sendiri, ini adalah Yesus yang lapar, sehingga saya harus memberi makan dia. Ini adalah Yesus yang sedang sakit, sehingga saya harus merawatnya. Saya melayani karena saya mencintai Kristus. Bunda Teresa mau melayani dengan sungguh bahkan kepada mereka yang diacuhkan dan terpinggirkan oleh dunia. Hal ini tidak lain karena ia melihat wajah atau
sosok Kristus di dalam orang-orang yang menderita. Ia melayani karena kecintaannya kepada Kristus. Jika kita kembali pada sosok Levinas, Levinas berhenti hanya pada konsep tak berhingga dalam diri sesama. Sedangkan Bunda Teresa melihatnya dengan lensa kekristenan. Ia melihat sosok Allah, sosok yang tak berhingga itu dalam kehadiran sesama. Maka jika kita kembali pada ayat bacaan kita pada hari ini, sejatinya perikop ini merupakan rentetan pengajaran yang diajarkan oleh Yesus ketika ia sedang berada di bukit. Pada teks ini banyak diungkapkan mengenai peristiwa eskatologis atau akhir zaman. Namun kita juga dapat menarik banyak nilai-nilai yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada ayat 40 berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Siapa yang dimaksud sebenarnya dengan kata saudara di sini? Hal ini menjadi perdebatan di kalangan para penafsir. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kata saudara yang dimaksudkan di sini menunjuk pada mereka, para martir yang dipersekusi. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa kata saudara di sini hanya menunjuk pada orang-orang Kristen saja. Namun sebagian besar penafsir menyatakan bahwa kata saudara di sini lebih bersifat universal dan meliputi seluruh manusia tanpa terkecuali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melakukan sesuatu yang baik ataupun buruk kepada sesama kita, ternyata hal itu juga yang kita lakukan kepada Allah. Di dalam wajah-wajah sesama ada wajah Kristus dan kehadiran Allah yang dapat kita jumpai di sana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dengan kecintaan kita kepada Kristus, kita tidak bisa acuh atau tidak peduli terhadap sesama, terkhusus bagi mereka yang tengah menderita. Kita justru dipanggil untuk terus peduli, bahkan mau bertanggung jawab terhadap sesama kita tanpa terkecuali. Hal ini juga yang terkadang menjadi kebalikan dari kebanyakan kita semua. Kita sering menganggap orang lain sebagai sosok yang benar-benar asing buat kita. Ia bukanlah siapa-siapa saya. Dia tidak ada hubungannya dengan saya. Sehingga buat apa saya harus peduli terhadapnya? Di masa pandemi ini ada begitu banyak orang yang sangat dan lebih menderita dari kita. Oleh karena kecintaan kita kepada Kristus, maka sejatinya kita tidak bisa hanya tinggal diam, tidak peduli atau bahkan pura-pura tidak tahu akan penderitaan yang mereka alami. Ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang tengah menderita, seperti yang ada di dalam teks. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan seterusnya. Ini menjadi inspirasi bagi kita. Kita bisa membantu sesama dengan cara-cara seperti ini, ataupun dengan cara yang lainnya. Namun tentunya dengan mengingat
penularan wabah pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Sehingga cara yang kita lakukan untuk membantu sesama tentunya harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Dengan sebisa mungkin meminimalisir kontak secara fisik. Akan tetapi yang perlu saya tekankan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, meminimalisir kontak secara fisik bukan berarti kita meminimalisir atau bahkan berhenti untuk terus peduli pada sesama kita yang sedang menderita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk terus membantu sesama meskipun di tengah situasi wabah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Misalnya, membantu mereka di dalam doa-doa kita, membantu mereka secara finansial jika memungkinkan, ataupun hanya sekedar mendengar keluh kesah mereka melalui jejaring telepon ataupun video call. Itu bisa dikatakan sebagai cara-cara kita untuk membantu dan meringankan beban yang dialami oleh sesama kita di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya dengan kecintaan kita kepada Kristus, kita dapat terus melayani, membantu, menolong dan meringankan beban sesama kita yang saat ini sedang menderita oleh karena COVID-19 ataupun hal yang lainnya. Dan kiranya kita juga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah agar dapat terus berjuang menghadapi kesulitan dan kegelisahan yang kita alami saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala ketidaklayakan kami, dengan keberdosaan kami, ya Allah. Kiranya ya Tuhan, melalui firman pada hari ini, renungan pada malam hari ini, kami boleh diingatkan untuk terus melayani, untuk terus peduli dan mengingat sesama kami yang tengah menderita. Dan kiranya Engkau juga yang mencurahkan roh dan membagi kekuatan kepada kami, agar kami dapat terus menjalani dan berjuang di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, ya Allah. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa.